waktu gue jalan, waktu gue mau kencing, itu gue ngelihat kaki gede segini. Terus gue nggak berani ngelihat ke atas, kan gelap gitu kan. Terus nafas berat kayak gitu kan. Terus dia ngegerung gitu kan. Kadang nafas berat, kadang gerung. Gue nggak berani lagi ngeliat ke atas. Gue ngeliat sampai kayak gini. Jadi dia pakai celana sobek-sobek segini. Warna kaki. hitam gitu. Nggak kelihatan kan ini apa? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesian Hiker Journey. Ya, balik lagi sama gue Nadia Dan gue Epe. dan Bang Iwan. Mana Bang Iwan? Bang Iwan lagi rapat warisan. Mantap. Oke, buat sobat hikers yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video kita, jangan lupa di like dan di share bila banyak manfaatnya, dan berikan komentar buat perbaikan channel kita. Oke, jangan lupa follow akun Instagram kami di hikerjunai.id dan akun saya pribadi di Mandalangi Outdoor Gear. Dan IG gue @justnadia.td, dan juga IG-nya Bang Iwan ya. Iwan Rusa Hitam. Rusa Hitam 83. Siap. Oke, malam ini kita mau ngomong apa, Bang? Kita lanjut ke cerita Jono part 2. Oh, si Jono dan Anissa. Jono dan Anissa Enggak pakai Anissa, Nisa ya? Kisah Nisa kan udah selesai. Oh, beda ya. Jono sama siapa sih? Kemarin tuh. Jono, kali ini Jono bertemu dengan Ana. Oh, Ana. Kenapa nih? Langsung tuh. Di gunung mana si Jono? Ya. Jadi teman-teman kalau ingat cerita yang part 1, kumbang yang tidak pernah tersentuh madu. Sorry. Sorry Bang ya. Nama lo gue samarin jadi Jono. Maafin gue. Parah lu. Oke. Setelah perkara dengan Nisa, Jedanya berapa tahun tuh dari sama si Nisa tuh? nggak ada setahun sih. Oh, nggak ada setahun. Okay, pokoknya selang sebulan 2 bulan lah, akhirnya si Jono itu gue ajak nongkrong di base camp. Oke. Nah, begitu gue ajak nongkrong di base camp, waktu itu ada baru masuk penerimaan anggota baru di Mapala gue. Nah, ada satu cewek namanya Ana. Ya. Siap. Nama disamarkan atau nama asli? Gue lupa. Sebut saja Ana. Ya udah. Sorry Ana. Oke, jadi satu hari kita lagi nongkrong gitu, dia tanya, Gus, itu anak Mapala? Iya, anak Mapala. Kenapa lu? Suka ya? Jadi ada cewek namanya sebut saja Ana. Dia salah satu adiknya pembalap liar di sekitaran Jakarta Utara. Dan tomboy abis deh. Rokoknya nggak usah deh. Yang penting bukan kretek kan? Ya, jadi anak Mapala ya, anak Mapala emang apalagi cewek gitu kesannya strong gitu ya, nggak kayak nanti keker. Iya, jadi dia tanya, akhirnya gue cerita, itu anggota baru. Terus dia di lapangan gimana Gus? Wah, dia strong, gue bilang kan. Jadi karena kalau setiap pendidikan itu gue selalu in charge di lapangan kan. Jadi kadang-kadang gue jadi koordinator lapangan, kadang-kadang gue pemateri biasa di Gunung Hutan lah, karena gue divisi juga Gunung Hutan. Terus singkat cerita dia bilang, kalau gitu gue kalau naik sama dia aman dong. Aman banget. Nah, kalau lu mau naik ya kebetulan gue bisa ajak, karena
setelah periode angmut itu kan dia harus ngejar jenjang anggota tetap. Nah kebetulan pembukaan anggota tetap itu udah udah dibuka ya. Akhirnya nggak lama setelah wawancara gitu kan, mau kemana gitu. Biasanya kan kalau di Mapal kan gitu kan, kalau anggota muda mau ngejar anggota tetap dia harus naik 3 gunung di atas ketinggian 3000. Nah kebetulan Ana waktu itu sama satu lagi dua orang cewek yang anggota muda, sebut saja namanya Dewi. Asli. Yaudah. Ada Ana, ada Dewi nih. Oke, terus? Jadi Ana sama Dewi ini mau ngejar keanggotaan tetap dan dia harus mendaki 3 gunung di atas ketinggian 3000. Dan kebetulan gue juga yang in charge juga. Akhirnya gue kasih pilihan gimana kalau naik Sindoro Sumbing. Oh ya udah, karena kan kayak waktu itu yang cerita gue di Arjuna kan, yang Arjuna Wulirang, yang kawan gue di Arjuna Wulirang itu lebih dekat karena lu dalam satu kali jalan lu bisa dapat 2 gunung. Jadi waktu, biaya itu sudah cover lah. Terus sama kayak Sindoro Sumbing kan tinggal nyebrang doang ya. Nyebrang doang. Jadi kalau teman-teman ngeliat ada lukisan gunung, ada jalan di tengah, ada gunung lagi, itu Sindoro Sumbing. Dan cuma bisa dinikmatin di Gunung Perahu. Kemudian udah singkat cerita, kita tentuin hari yang khusus. Terus gue bilang sama si junior ini kan, lo orang kalau gue bawa teman lo orang nggak masalah kan? Ya nggak masalah, Pe, katanya. Lagian juga kan gue urusannya sama lu yang mentor. Dan kalau emang di Mapala nggak ada masalah ya udah gitu. Gue bilang ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Toh gue nggak akan. Akhirnya gue bilang sama si Jono, nah yaudah John, kalau gitu lu ikut aja. Ya siapa tahu lu ini jodoh lu lah, lu deket lah setelah berapa lama lu. Lu juga ngomongnya bikin dia gregetan sih, parah. Terus gue ceritain, Ana itu mantep, strong di lapangan, nggak ngeluh. Jadi gue ceritain sama Jono kan, satu hari nih gue lagi jalan nih sama si Ana depan Grogol, depan kampus itu, kampus yang besar Jakarta Barat. Nah, kita pulang dari Citraland tuh habis dari mall. Kita habis ngopi kan di kopi apa namanya? salah satu mall gitu lah. Satu mall ya, Starbucks ya. Kata Bang Rilan nggak apa-apa nyebutin. Siapa tahu di endorse ya. Satu di endorse. Oke. Habis itu gue jalan berdua, tiba-tiba ada mobil kayak sedan gitu kan keluar dari kampus. Kondisinya emang lagi habis hujan kan. Ada genangan air, mobil tuh nyepet, kena si Ana. Tahu nggak mana diapain? Diambil batu, timpuk mobilnya, petak. Terus mobil itu berhenti, dia turunin jendela, dia kan marah-marah, maki-maki kan. Sorry, bilang lu bangsat lu, kata yang si yang punya mobil itu. Si mobil itu, terus sama si Ana dibalikin, lu yang bangsat. Tunjuk-tunjuk, lu turun lu, katanya. Gua diajakin berantem tuh. Iya, gue kaget gitu loh. Maksudnya lu cewek gitu ya. Udah gitu dengan style tomboynya, dia pakai celana jeans sobek di dengkul gitu kan. Jadi favoritnya emang kita dulu gitu kan. Sendal jepit, celana jeans, celana lepis ya yang sobek di dengkul. Sama tuh gue juga gitu kan. Nah itu udah disambit, dia turun, dia marah-marah, dia ajakin ribut sama si Ana. Terus diteriakin lagi sama si mahasiswa itu kan. Pecun lu katanya kan. Sorry bro. Terus sama si Ana dibalis lagi. Gue mecun, bokap lu. Makin kusut kan. Aduh gue begini. Ya Anda PA, sumpah PA tuh orang asli. Mantap itu cewek. Terus udah gitu. Akhirnya udah mau, jadi dia turun, si Ana maju. Udah mau ditonjok kan sama dia kan. Akhirnya gue tarik aja kan. Udah cabut. Udah cabut tuh, gila lu. Terus yang punya yang mobil itu udah. Ya akhirnya macet. Diklakson kan, dari belakang kan. Tapi akhirnya pergi aja udah dia. Akhirnya gue tarik si Ana, terus kita naik bemo kan. Dulu di Jelambar itu ada bemo kan.
Gue tarik, gue naik bemo, udah tuh gue nggak tahu lagi kan apakah dia cabut atau enggak. Yang pasti sih cabut kali. Cuma ya gitu, jadi gue tarik tuh gue tarik tasnya gitu, dia narik gini, dia dorong gue. Ya udah tarik-tarikan gitu, kayak udah kayak mau ribut deh pokoknya. Ya gue pikir macet gitu ya, terus gue juga males gitu. Akhirnya udah cabut. Gue ceritain sama si Jono kan gitu kan. Bukan itu aja Jon, jadi gue sering kayak gitu tuh sama dia tuh banyak banget. Gue waktu itu naik gunung sama dia tuh mau ke mana, kalau nggak salah ke Lawu apa ya, gue lupa ya. Jadi gue naik bis nih, jadi gue ada 5 orang, dan di belakang gue Ana sama satu lagi teman gue tidur. Gue lagi ngobrol sama si Ana tuh di belakang. Tiba-tiba si Ana ngelihat ada laki-laki 2, satu pakai kacamata hitam naik dari depan, satu naik dari belakang. Terus yang kacamata hitam yang dari depan itu udah megang-megang tas ibu-ibu kan. Jadi ada ibu-ibu lagi gantungan. Terus dipegang tasnya sama tuh cowok yang kacamata hitam. Mana diterakin, "Woi, lu mau nyopet lu?" Kalau mau maling jangan di sini, woy. Diteriakin dari belakang. Gue kan risih kan, anjir gue. Nah, lu tahu nggak dia naik berapa orang gitu? Biarin aja gitu. Kita juga 5 orang. Emang udah bisa berantem tuh 5 orang? Temen Anak gue ya. tidur langsung bangun kan. Gue kan Karil di bawah sama di atas kan. Buru-buru kan gue langsung ngambil golok tebas kan. Nah, yang cowok yang tadi kacamata itu mau nyopet tuh langsung nggak jadi kan. Langsung langsung ngeliat si Ana, dia bilang lo jangan macem-macem, lo ngomong ya pakai bahasa Jawa agak medok gitu deh. Jadi kayak preman bukan preman Jawa gitu. Ya mau paham lah, pokoknya preman lah gitu. Jadi kita nggak jauh dari terminal kan, dan baru keluar. Akhirnya yang di belakang itu langsung nengok. Pokoknya situasinya udah kayak agak chaos gitu kan. Akhirnya buru-buru gue ngambil blok tebas gitu kan. Ya udah tuh, karena mereka berdua, terus gue berdiri juga kan, dan temen gue juga bangun. Turunlah dia. Awas lah, menunjuk ya, awas lo. Pokoknya udah ngancam-ngancam, dia turun deh. Ya gitulah John, anak tuh begitu. Jadi gue kalau naik sama dia tuh ya apanya asik dah pokoknya. Terus yaudah dia makin ini kan, Makin penasaran itu. Penasaran. Udah Gus, ayo dong kenalin gue. Aduh kita naik bareng deh. Ya udah ntar lu ikut aja, biasalah lu bawa diri, ntar pelatan gue. Tapi si Ana tuh secara look like-nya gimana? Cantik tapi gitu. Keren lah apa gimana? Ya lu kan laki cool. bisa nilai lah look like gitu. Itu kan style. Kalau lu Iya. keren mukanya tuh Mapala. gimana? Lu kalau ngeliat anak Mapala pada zaman dulu, apalagi cewek kan, kalau nggak betisnya gede keker ya kan. Tapi kalau di kampus gua Tapi Ana tuh kayak kan kalau di kampus tuh kan dominan ini ya. Maksudnya lu pernah nonton film ini nggak? Angel apa tuh yang film Charlie film Angel. Cina bukan? Oh, bukan. Film kungfu Andi Lau. Yang cewek yang rambut segini, panjang segini gitu kan. Terus pakai kemeja. Oh, tapi mukanya Chinese dia tuh. Si Iya. Ana itu Chinese. Iya. Oh, oke. Kan gua doang yang primobi di situ, bro. Oke. Berarti cakep ya Ana ya. Tomboy berarti cantik ya. Oke, lanjut. Ya, begitulah. Masalahnya kalau Jono waktu itu nggak suka, gue yang suka gitu. Ya, iya. Tit. Oke. Tapi berhubung gue senior kan nggak mungkin kan gue jadian sama junior gue. Nggak mungkin. Oke. Nggak Siap. mungkin, bro. Gue catat ya. Gue minum dulu ya. Awas tuh kok dipotong. Gue tahu ceritanya. Terus. Oke, itulah gue cerita banyak deh tentang Ana di lapangan, karakter dia, gue nongkrong sama dia, pokoknya asik banget. Apalagi dia turunan gitu kan. Terus maksudnya bukan keturunan dalam hal mistis ya. Jadi keturunan Cina rambut putih bahasanya. Terus dia adanya geng motor. Abangnya itu motornya itu ninja, bro. Dan dia pembalap liar yang nggak pernah terkalahkan ya bahasanya gitu. Legendnya Jakarta Legend Utara Jakarta gitu lah ya. Utara lah. Zaman-zaman itu ya kalau anak-anak motor pasti tahu lah. Terus. Jadinya naik sama si Iya. Jono. Akhirnya udah rapat nih, kita nentuin hari. Jadi naik tuh Sindoro Sumbing untuk ngambil keanggotaan 2 gunung.
Nah, gue ajak lah si Jono. Tapi selebihnya sebelumnya gue udah ngenalin kan. Jadi pas lagi briefing, gue kenalin nih temen gue si Jono. Udah briefing, persiapan, perbekalan kan, mau berapa hari, logistiknya apa aja, terus gimana sistemnya, naik apa aja. Jadi kan gue tinggal terima report di orang kan, dia presentasi, si Ana masih satu lagi si Dewi. Udah, jadilah kita tembusin Kledung Sindoro via Kledung di awal. Kita lanjut ke Kledung. Nah, Oke. begitu di Kledung udah registrasi kan, dulu ada namanya di Kledung tuh Mas Ragil ya, dulu masih Mas Ragil. Apa sih namanya kalau Sindoro? Gue lupa. Grasindo. Dulu base campnya namanya Grasindo. Udah kan anak Sindoro kali ya, di bawah Mas Ragil. Terus nih, udah kita setting perbekalan, kita naik jam siang deh, jam 2 siang deh. Jadi habis makan, leha-leha gitu kan. Tadinya mau berangkat pagi, udah tanggung ntar dikit lagi. Masa, apa kata lu kemarin? Tadi Tim lambat. tim lambat gitu ya. Bacot. Tim lambat. Jadi tuh naik seolah-olah kayak pasangan ya. Dua-dua, padahal kita lagi tugas. Jarang anggota tetap. Jalan tuh, jalan berempat. Si depan si Ana, Dewi, nah baru si Jono. Enggak, si Dewi, Ana, ini Jono di cover gitu kan. Gua agak lucu sih, gue ceritain sama si Ana kan. Itu temen lo kan bukan anak Mapala, Gus. Iya, tapi dia anak Sispala di SMA gue. Dia nggak mau masuk Mapala karena ilmunya udah didapat di Sispala. Jadi dia bukan anak kemarin sore lah. Aman gue bilang. Jadi gue gede-gedein kan. Akhirnya gue bilang sama Jono, Jon lu jangan malu-maluin gue ya. Lu bawa Geril ya. Lu cover lah si Ana. Pura-puranya begitu gitu kan. Akhirnya Dewi, Ana, Jono, baru gue. Jalan tuh Nat. Nggak lama badai. Telat, akhirnya kita camp di pos. Dulu ada pos 2 ya, setelah ladang pos 2. Setelah ladang ada kayak pondokan, nah kita camp di situ. Kan dulu pos 1-nya tuh pangkalan ojek bukan sih? Kledung tuh. Itu pos 1 tuh sebutnya pangkalan ojek. Gue justru dulu nggak tahu pos-pos ya. Maksudnya apakah ini pos 1, pos 2? Oh lu nggak notice ya? Nggak notice kayak gitu. Taunya batas vegetasi, pelawangan, batas batu, puncak, kawah. Terus. Nah kita malam itu kita camp di bawah. Itu malam itu sepanjang malam tuh hujan. Hujan nggak berhenti kan, hujan gede, petir, dua gitu kan. Terus, kita duduk nih berempat nih. Si Ana nanya, gimana Agus? Gimana Bang Agus? Dia manggil gue apa ya? Dia manggil gue kambing. Tapi setelah diangkat. Terus. Iya dia tanya gimana Gus? Lanjut kan nih? Gue bilang ya lu terserah lu. Kalau lu masih mau lanjut ya lanjut. Gue sih nggak ada masalah kan. Tugas gue cuma mentor. Ya lu kasih nasihat lah. Ini kan hujan gede kayak gini. Ya namanya gunung nggak bisa ditebak gue bilang kan. Kalau emang yang penting kita safety prosedur kan lu bawa semua perbekalan dicatat kan. Ya udah aman. Naik lah. Ya udah akhirnya kita tungguin nih sampai besok pagi. Kondisi masih gerimis. Packing lah kita kan. Packing jalan tuh sampai batas batas pos yang mau masuk hutan. Kan Itu pos tiba-tiba 3 hujan. Gue nggak tahu tuh pos 3 atau apa gitu kan. Soalnya beda banget sih nak sama yang sekarang. Kayak yang pos 5 aja kan pos 3 ya yang buat camp. Oh, pos 3 buat camp. Dulu nggak selebar itu ya. Iya, gue aja terakhir 2013 kesana itu masih sempit, masih nggak selebar sekarang. Terus. Makanya gue kaget juga kemarin tuh ngeliat kayak ngablak begitu. Terus begitu jalan nih paginya jam 10-an lah, nggak pagi-pagi banget sih. Jam 10 kita jalan masih dalam kondisi gerimis. Udah turun tuh pendaki tuh dari atas tuh, bu gitu kan. Bang mau naik? Iya bang mau naik. Gimana cuaca? Gue bilang, waduh badai gitu. Angin kencang di atas. Terus si Ana ngeliat gue kan,
Gimana Gus? Mantep, badai bro. Terus selalu melanjut kayak si Jono udah bete tuh kan. Bilang, Gus, lu yakin? Badai nih, bilang, angin kenceng. Tuh kata pendaki. Ya, enak mapala bro. Gila. Mau ngambil angtap kan? Lu tetap mentor mah nggak akan ngambil keputusan kan bang? Lu akan balikin ke Ya, junior lu kan? Ya, gue nasihatin dong. Gue kasih solusi. Kan ditanya kan, gimana? Gue bilang, ya lu kan mapala ngambil angtap. Yang penting lu safety prosedur. Ya kalau menurut lu bisa lanjut, ya lanjut. Gue tinggal cover doang, gue bilang. Lanjut gak? Lanjut aja deh kata dia. Ya karena kan strong gitu. Jadi apa sih? Dia seneng kalau gunung itu apa sih? Tantangannya gitu. Kalau tantangannya oke, makanya ditanya itu Sindoro swimming susah nggak? Ya buat teman-teman pada waktu itu yang ketinggian 3.000 kan, ya masalah susah atau enggaknya ya ketinggian 3.000 buat yang pemula standar kan nggak mungkin banget kan, paling gede. Gunung Bundar, gue bilang Papandayan, ini Gunung Sindoro, nggak ada maaf pendaki yang naik ke sana cewek kecuali yang keker-keker gue bilang, yang strong. Terus. Ibaratnya kalau lu ngadain pendakian massal gitu ya, kalau ke Gede kan atau Papandayan atau Gunung Prau tuh yang ikut kan yang lucu-lucu, yang cabi-cabi gitu. Tapi kalau lu buka pendakian massal Gunung Sindoro, Sumbing yang ikut boro-boro yang lucu-lucu, yang keker-keker ya, strong yang Kayak nggak gitu juga kali. Tapi gue mau kebayang sih bang, Sindoro itu buat gue aja itu paling berkesan, itu paling parah gue, paling banyak pahitnya. Gue lintas soalnya naik dari Desa Tambi, bukan yang jalur resminya lagi. Jadi begitu teman-teman pendaki yang turun itu bilang badai, terus si Ana ngeliat ke gua, terus gue balikin lagi, lu kan mapala, gue motivasi, perbekalan cukup, standar keilmuan juga ada. Kalau emang lu yakin untuk lanjut, ya gue mentor cover. Dia bilang lanjut, oke, gue lanjut. Terus akhirnya si Jono bete, dia ngeliat ke gue terus dia bilang, lu yakin katanya? Ya si Ana yakin, ya gue yakin, gue bilang. Tapi kan badai itu, sewot lah, kenceng gitu kan. Nanti kalau terjadi apa-apa sama si Ana gimana? Yang disebut si Ana. Bangke Jono juga. Kan dia kan berdua ada si Dewi. Yang disebut si Ana. Ya emang gue bukan ngejodohin sih ya, maksudnya. Itu terbaik gak ada otak. Astaga. Si Jono juga kan bilang kan waktu sebelum naik kan ajak gue naik bareng sama si Ana kan bikin pendakian kayak. Nah kebetulan ada acara ngejar keanggotaan, ya udah sekalian aja. Akhirnya si Jono sewot. Jono marah sama gue kan, sewot kan, dia tetap bilang lanjut. Akhirnya gue bilang anak putuskan kan lanjut, gue bilang. Dia mereka yang ngambil keputusan. Tapi ini gunung. Gue tahu nih gunung. Jono tahu kampret Lu yang bener dong kata dia. Lu kan senior. Malah ngajarin lu dia. Mestinya lu tahu, ini kan gunung badai. Akhirnya bro, setiap orang ngeliat badai itu masing-masing beda gitu kan. Menurut gua angin itu karena jam terbangnya kurang, mungkin angin sekecil apapun gua akan bilang itu badai. Tapi kalau jam terbang lu tinggi, angin bisa ngukur kadar badai atau apa gitu bisa ngukur. Karena kemah ada ilmunya, ilmu kenal medan. Jadi lu ngatur pergerakan angin, membaca pergerakan angin tuh ada gitu. Gue pikir levelnya masih bisa untuk dilewatin. Terus Akhirnya gue gak ada masalah. Akhirnya marah lah si Jono kan. ngambek tuh dia. Ngambek ya, lu gak bisa gitu. Akhirnya gue debat sih sama Jono. Akhirnya gue balikin, ini acara siapa ya, gue bilang kan. Ini ibaratnya ya bukannya gue mau maksain bahwa gue yang nentuin keputusan, enggak. Tapi ini acara mereka gitu. Iya. Sementara lu kan gue ajak John, gue udah bilang gitu, lu prepare, kalau lu nggak bisa ngikutin ya udah gitu. Akhirnya dia kesel, dia mutusin dia camp situ. Dia sendiri. Oh enggak, sorry, bukan mutusin camp. Akhirnya gue ngambil keputusan, ya udah kalau gitu gini deh John, gue minta waktu, gue bilang, nanti kalau udah sampai atas, yang penting anak-anak udah foto-foto, terus kita langsung turun, gimana, gue bilang. Tapi gue tetap nggak ngizinin lo orang untuk naik, kata dia. Ngizinin, halo, sehat. terus gue sebel banget tuh orang kayak gitu. Terus.
Ya gue kayak ngerasa bersalah gitu, maksudnya berarti harusnya gue nggak ngajak dia gitu kan. Cuma kan gue bilang dari awal kan. Terus dia juga oke. Kalau misalnya ada satu kondisi yang kayak gini, ya insya Allah gue udah prepare kan. Gue udah tahu pasti bakal ada sesuatu yang inilah karena kemampuan mungkin ya. Akhirnya gue ngambil winning solution. Ya udah gini di John, gimana kalau lu tunggu di sini stay? Kalau gue 1 kali 24 jam gue nggak turun, lu turun ke bawah lu cari bantuan. Gimana ya? Dia diem. Dia diem bete. Lu nggak bisa begitu dong. Ya. Lu mau ninggalin gue di sini ya? Akhirnya ya gitu gimana gitu kan. Mereka mau ngambil angtap dan harus ada foto di lapangan gitu. Dan gue udah kasih solusi. Dan gue ngasih solusi juga berdasarkan kemampuan gue gitu kan. Jadi nggak langsung wah harus begini harus begitu gitu kan. Ya itu terserah lu. Akhirnya ya udah awas lu ya. Lu gue tunggu lu 1 kali 4 jam ya. Kalau lu nggak turun, gue turun ke bawah. Itu nyari bantuan. Ya kan tadi gue bilang begitu. Akhirnya ya udah tenda. Oh dia nanya, terus lu bawa apa gitu kan ke atas kan? Ya gue bawa flashlight aja deh kalau gitu. Tenda lu pakai, gue bawa covernya. Tau gue bawa flashlight juga kan? Akhirnya perbekalan itu dibagi. Jadi jaket kan si Ana sama si Dewi kan bawa 2 kan. Jadi cuma akhirnya kita si Dewi cuma bawa depek kan. Bawa depek, logistik taruh, gue ambil flashlight. Terus sama cover tenda gue bawa raincoat, mau udah safety untuk perjalanan ke atas gitu kan. Dan kalau misalnya urgent pun kita akan camp pakai flashlight gue bilang. Itu tenda nggak covernya lu bawa emang nggak tembus? Gila lu, anak orang dikasih tenda kagak ada flashlightnya gimana? Tenda apa sih tenda Coleman ya? Kalau teman-teman tahu tenda Coleman. Oh, tenda Coleman itu dari layer pertamanya udah waterproof. Udah bagus gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Sip. Akhirnya singkat cerita camp lah si Jono di bawah. Terus gue naik ke atas sama si Ana. Terus udah tuh gue ke atas. Emang ini sih kondisi emang hujan gak berhenti ya. Kita diterjang hujan sepanjang perjalanan ke puncak. Udah gitu yang di jalur itu kita ngalamin musim ulet bulu. Nat, jadi sepanjang jalur itu ada ulet bulu berserakan, Nat. Anjir. Kiri kanan lu bayangin ya. Gue paling gelibat hutan serangga, sumpah. Serangga hutan maksudnya sedih. Jadi begitu cuaca kan hujan berhenti gitu kan, kondensasi gitu deh. Ya bentar itu terus ulet bulunya ngapain? Ya berserakan. Mati apa hidup? Hidup lah. Gila lu. Terus jadi ngelangkai itu kan emang agak ini sih. Diri kali. Si Ana masih Dewi kan cuma ya lagi-lagi kan mereka strong gitu kan. Ya gue juga, cuman tetap geli lah. Gue gak mau kalah. Jadi di pohon kiri kanan itu. Anjir, ini banget gue. Ya itu gue ngalamin satu kondisi di Sindoro pernah kayak gitu, sepanjang jalur itu ulet bulu semua. Itu sampai ke batas vegetasi ya. Terus begitu sampai batas vegetasi, angin kenceng kan. Pas yang batu-batuan itu lu tau kan? Angin itu kedengeran gitu. Terus jalan itu ketimpa hujan kondensasi ringan gitu bahasanya kan. Jadi ini tuh langsung titik-titik di sini tuh kayak titik-titik air di anjing keren banget ya kan. Jadi jalan angin sampai gue goyang-goyang begini kan. Terus di kuping itu terus kabut jarak berapa meter itu nggak kelihatan, tetap jalan. Nah itu yang gue liatin, gila nih anak berdua strong, kuat banget ya. Strong. Cuma alhamdulillah ya yang penting jangkauan mata gue nggak ini kan. Sampai di atas itu puncak matahari ya. Sampai pas batas yang puncak itu kan bis batu-batu langsung puncak gini kan. Terus tau kan tanah datar gitu kan. Datar banget luas terus kawahnya di sebelah sana. Iya, kalau zaman dulu bisa turun ke kawah tapi jangan kalau sekarang. Kemarin gue dimarahin sama teman gue. Jangan pernah bilang kawah itu bisa turunin dan bikin camp. Padahal kita dulu camp di sana. Terus begitu sampai tuh di atas. Dulu kan zaman foto isi 36 isi 24 nah. Jadi yang lu kalau pakai kamera itu lu mesti hati-hati, kalau nggak baterainya lembab macet gitu. Kalau nggak kebakar. Iya. Udah gitu udah tuh angin kenceng banget kan, parah banget ya. Jalannya kita sampai goyang-goyang begini, berasa banget. Terus aman tuh kamera?
kan gue kamera itu gue bungkus pakai apa namanya shawl. Jadi trik juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin bukan kamera dulu atau sekarang gitu ya. Jadi baterai lu keluarin, lu bungkus pakai aluminium foil biasanya kan. Terus kamera lu bungkus-bungkus pakai apa namanya shawl atau apa gitu atau anduk. Bahasanya gitu. Terus udah nih. Jadi syarat apakah lu benar atau tidaknya sampai puncak sana kan lu harus bikin yang pertama laporan awal, kemudian laporan akhir dan foto dokumentasi di lapangan pakai alma mater kampus, bukan alma mater Mapala ya karena belum dapat. Jadi lu pakai alma mater kampus, terus lu pakai apa namanya? Slayer kampus, slayer keanggotaan muda. Nah akhirnya udah tuh foto, bukan foto aja gemeteran gue ya, foto itu gemeteran. Jadi jadinya itu kalau di print apa dicetak itu goyang-goyang blur. Dengar lu. Tapi tetap masuk ke syarat keanggotaan kan gue report juga kan. Kalau ditanya nama senior sidang. Jadi prosesnya adalah setelah mendaki 3 gunung, kemudian bikin laporan awal, laporan akhir, terus mereka presentasi, kemudian sidang keanggotaan. Saksinya siapa? Mentor itu saksinya. Nah gue lah jadi saksinya bahwa mereka benar-benar melakukan pendakian. Terus ya jadi di atas itu ya foto itu goyang-goyang, angin tuh apa sih? Oh di kuping itu mantap deh bunyinya. Sampai gue foto aja gemeteran. Bahkan si Ana sama si Dewi kalau foto begini. Buruan Gus. Buruan Gus. Tapi mantap banget sih. Gue kalau masih punya fotonya ya, gue pengen banget itu di share pemandangan puncak pada zaman itu gitu. Terus sampai di puncak itu karena gue janji sama si Jono sampai atas gue langsung turun. Aslinya tuh target gue tuh gue camp di puncak sebenarnya atau di Pelawangan. Cuma ya gitu tadi yang bikin debat, bikin apa. Jadi akhirnya gue ngambil keputusan kita tektok sampai atas kita langsung turun. Makanya perbekalan itu gue minimalis lah. Insya Allah masih safety prosedur. Selesai tuh foto sekitar jam berapa? Jam 2-an deh. Jam 2, jam 3 deh kalau nggak salah deh. Turun masih gerimis kan, masih kondens. Begitu turun sampai gue nggak tahu ya, perasaan gue turun tuh lama ya, sekitar jam berapa ya? Pokoknya setelah foto jam 4-an atau jam 5-an gue turun, itu gue kena malam di hutan Pete Cina. Lu nggak disasarin? Enggak, Ya, seharusnya enggak mungkin selama itu. Pada waktu itu ya kan kalau kita naik kan 8 jam sampai 14 jam standarnya kan. Enggak kan lu terakhir ninggalin si Jono di tadi kan anggaplah di pos berapa? Iya. Pos 5 enggak pos 5, pos 3. masih di batas lada batas vegetasi masuk hutan. Oh, batas hutan berarti mungkin di atas Gue masih sekitar 6 jam 7 jam gue jalan. Soalnya oh iya berarti jam di tengah-tengah berarti ya? Enggak. Bener sih di atas pos 3 di sebelum pos 4 berarti. Pokoknya sekitar di atas segitu. itu jam 2 jam 2-an lah, jam 2-an. Soalnya begitu gue turun, perasaan gue lama, gue kena malam soalnya. Iya itu lama banget tapi ya. Gue turun, gue bertiga nih, gue turun kan formasinya sama si Dewi di depan. Dewi juga strong. Jadi Lu Dewi nyampe malam tuh maksudnya malam jam berapa? pokoknya udah gelap deh. Udah gelap. Terus gue keluarin senter kan. Senter keluarin, senter yang segede-gede gaban dulu jangan. Yang warnanya silver ya? terus Gue kalau inget itu beratan bawa senter ya. baterainya gede-gede. Baterainya gede. Terus Akhirnya. Tapi enggak, kalau punya si Ana enggak. Karena ya lu tau lah anak-anak Iya paham. di jadi center yang kita yang kayak gitu, center mereka lebih bagus lah. Turun formasi Dewi, Ana baru gua. Nah, tiba-tiba pada masuk ke hutan Pete Cina, udah lewat tuh batu-batuan. Gua ngitung sekitar 3 jam atau 2 jam, nggak selama itulah gua udah sampai ke tempatnya si Jono. Makanya gue bilang waktu terlama tuh 4 jam. 4 jamnya harusnya lu maghrib tuh nyampe balik lagi ke Jono. Dan gue nggak tahu tiba-tiba sampai hutan Pete Cina itu udah gelap, senter nyalain, baru nyalain, tek, mati. Akhirnya nyalain lagi. Lu belum beli baterai baru kali.
Ya, si Ana sama Dewi di catatan perjalanan itu kan gue udah bilang perbekalan itu kalau teman-teman 13 materi dasar, terus ada survival kit yang isinya 33 item. Terus apa peralatan safety prosedur pendakian itu 33 item, bukan survival kit. Survival kit paling isinya 15 atau 20 gitu kan. Tapi kalau standar pendakian pada waktu itu semua peralatan tuh harus 33 item. Nah, apa aja 33 item kan ntar kita bahas itu ya. Carrier, sleeping bag kayak gitu, semua ada 33 item. Oke. Minimalnya buat standar pendakian. Oke, lanjut. Oke. Jadi baterai itu mereka bawa cadangan, Nat. Baterai cadangan, bohlam cadangan mereka bawa. Kalau itu standarnya kayak gitu kan. Kalau gue checklist itu nggak bawa, gue nggak akan ngizinin mereka muncak. Jadi sebelum pendakian kan gue ada checklist. Mentor checklist. Terus teman-teman dari yang sidang, salah sinyalnya juga checklist, perbekalan semua checklist dan selaman. Kalau nggak kurang satu peralatan aja, kayak misalnya dulu ada kita masukin kayak kondom gitu, emang agak aneh sih. Jadi nggak bawa kondom aja lo nggak boleh jalan. Contohnya seperti itu. Ntar dibahas ya, apa gunanya kondom? Oke. Jadi apalagi lu kagak bawa baterai cadangan apa? Lo bola, abis lu di situ. Abis, paham. Itu gue pernah ngerasain sialnya itu. Kalau gue bukannya ini sih, bukannya nggak kebawa. Jadi temen gue salah bawa cuy. Baterai gue yang udah gue siapin sama dia dibawa dan gue misah gitu. Itulah makanya jangan ngasih maksudnya temen nggak bawa dan kita tuh sok-sok berbaik hati nih bawa aja baterai gue itu apes dah pokoknya. Pas gue bilang anjir ya udah lanjut nanti aja gue curhat ya. Terus. Ya itu emang di perjalanan bahkan si Dewi sama si Ana pun nggak berani nitip barang ke Jono karena kalau nitip barang pasti habis sama gue, nggak akan lulus lo, gue bilang kalau lu nggak bawa barang sendiri. Dan si Jono juga gue bilang jangan pernah bawain barang dia. Yang pertama lu nggak akan dikatain strong. Jadi kalau lu minta bawain justru malah lu nggak akan dapat si Ana, gue bilang. Motivasinya kan emang Jono kan motivasinya karena pengen si Ana itu. Udah gitu, tiba-tiba di hutan putih Cina itu pas batas gelap terang itu kita nyalain senter, tiba-tiba senter mati. Akhirnya tahan sebentar, ganti baterai, jalan sebentar, mati. Dan itu masih seputaran hutan putih Cina. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba hujan gede, bur gitu. Akhirnya karena center ya nggak mungkin lah, maksudnya human error ya waktu itu, apakah itu baterai lama atau kenapa gitu kan. Cuma ya gue bilang ini irasional gitu. Gue aja sampai kaget, nggak mungkin baterai baru nggak nyala. Dan bohlam cadangan kita bawa sampai 3 biji ya. Dewi bawa, si Ana bawa, gue pun bawa, diganti tetap mati. Akhirnya gue putusin gimana, nggak ada penerangan, ya udah kita camp aja. Terus si Jono gimana? Nah, Jono kan aman, ada tenda, safety prosedur kan, ada kompor, dia aman, jadi nggak usah khawatir si Jono. Justru yang gue khawatirin ya kita. Karena hujan, akhirnya gue bikin bivak. Jadi gue ngebivak di samping pohon besar di hutan pete Cina. Jadi pas banget tempatnya agak rata. Terus air juga nggak begitu turun terlalu itu kan, deras kan. Terus ya udah, akhirnya gue camp situ lah. Gue ngebivak di hutan pete Cina itu. Kebetulan gue bawa kokas. Jadi kalau teman-teman, gue pernah jelasin tentang masalah kokas ya. Jadi kokas itu serbuk gergaji atau abu gosok yang disiram minyak tanah. Nah itu tips trik buat apa sih namanya? Bikin perapian. Nggak mungkin kan lo begini survival. Itu hanya orang dulu yang bisa ya. Apalagi di hutan hujan tropis kayak kita di Indonesia, ya sulit ya. Kecuali mungkin Bang Tio survival. Aja. Kolaps ya, Bang. Panggil kita Bang ya. Atau teman-teman di Baskrep Indonesia, undang-undang kita kali-kali buat collab. Dah. Oke, siap. Lanjut. Habis lu bikin pengapian? Ya, gue bikin kokas kan, gue gali, pisau gue gali, masukin kokas, bakar, tek, nyala kan. Udah tuh kita bertiga agak merapat. Jadi gue kayak apa sih, raja minyak ya pada waktu itu ya. Anjay. Iya, orang ganteng sedunia ya.
Gila lu sendiri. Sedunia sehutan pete Cina kali ya. Didampingin dengan 2 bidadari. Mbak, ada mbak. Apa sih lu? lanjut. Akhirnya si Ana bisik-bisik, Gus, yakin kita bakal lama di sini? Emang kenapa gitu? Ya kalau gue sih nggak ada masalah, logistik ada. Lagian juga kalau kita terus ke bawah juga nggak ada penerangan, gue malah justru khawatir kalau kita jalan. Bukan itu yang gue pikirin, kata dia kan. Lu yakin kita nggak mau pindah dari sini atau geser kemana gitu? Maksud lu gimana ya? Terus dia diem sana. Gue udah Gak enak nih, feeling lu gak enak nih. gue bilang, udah nggak usah ngomongin gitu, udah ngomongin yang lain. Terus kita, lu tahu kan si Jono? Iya tahu, kenapa emang? Dia tuh suka sama lu, tau nggak? Gue cerita. Akhirnya, tahu kita ceng-cengan mas, ngapa ngecengin si Jono kan? Mampus gitu, sendirian, kedinginan gitu. Kalau lo mah enak tuh, ada 2 bidadari nih. Gitu. Akhirnya kita ngegibah, si Jono digibahin. Udah ditinggal, diibahin. Anjay. Gak lama si Ana, Gus, gue pengen gitu ya, pengen pipis. Pas ini PI. Lu kencing aja, gue bilang kan, lu jangan manja lah, gue bilang. Lagian mah ketumben amat tuh mau kencing, bilang sama gue, lu nggak mau nganterin gue. Terus ya gitu deh, pokoknya perasaan nggak tahu deh, dia kayak cemas gitu. Gak enak gitu, perasaan dia gak enak. Akhirnya Gak minta anterin si Dewi aja. ya akhirnya gue bilang, wih lu anterin tuh. Ya udah, mau gue aja nah. Udah tuh dia jalan ke depan kan, berdua masih Dewi. Gue ngeliatin dari belakang kan. Lu bayangin ya, nggak ada pencahayaan. Center pada mati. Agak creepy sih. Kayak gue bilang, lu kencing di belakang aja, atau nggak usah jauh-jauh lah, atau gue nggak akan ngeliat gitu, nggak ada orang. Akhirnya si Ana jalan ke balik pohon pete Cina itu kan. Gue ngeliatin dari jauh. Terus ya udah, begitu mereka udah Dewi berdiri, Ana di depannya, ya udah gue langsung ini kan, langsung mainin api. Nggak lama, nggak ada ini deh, nggak ada sepersekian detik gue ngeliat si Dewi berdiri, dia langsung balik lagi jalan. Tau nggak jalannya gimana? Jalannya udah kayak apa sih jalan? Gitu. Muka bete kan. Si Dewi di depan, si Ana begini. Lu tuh kayak main apa sih, men? Apa yang Kadang gak ada main ini. kereta-keretaan itu kan? Udah gitu kesandung kan, kita berdua nih udah mukanya mau jatuh kan. Ini mereka kan gak ada penerangan jalannya kayak gitu. Satu nggak ada penerangan, terus akhirnya duduk, terus si Ana begini. Dinginan. Iya, lu kenapa nah gitu? Akhirnya gue lepas pedal gue kan, laki-laki. Cik, males gue, bagian ini gue males sebenernya. Sok tangguh banget. Terus lepas pedal gue giniin kan. Lu kenapa lu kan? Si Dewi nggak gue perhatiin kan. Akhirnya si Dewi main api, udah lu deket api. Lu kenapa ya gitu kan? Jadi kencing ya tadi? Gitu dong gitu. Lu kenapa sih? Gini dong 2 kali kan. Akhirnya ya udah masak gue bikin kopi, gue bikin apa kan, bikin teh hangat. Udah tuh dia sambil megang cangkir sambil begini kan, gemeteran kan. Nah lu kenapa sih? Ntar aja, di bawah aja ceritanya. Terus diem, buru-buru deh kita, kalau udah ini kita langsung turun. Akhirnya udah kan, kalau bisa tutup aja bivaknya. Gue ngeliat dia, ya udah akhirnya gue tutup kan. Malam itu angin buk tuh bivak kita. Buk gitu kan. Kita di dalam, gue masih bawa kantong kokas itu dua kantong ya. Jadi sampai pagi tuh gue nggak tidur. Gue bakar terus kan. Terus sementara Emang awet ya pakai kulkas sih? Lu gue belum pernah sih. ya lu harus barengin sama yang lain, ranting atau apa kayak kayu gitu kan. Tapi maksudnya kekuatannya itu sama parafin bagusan mana? Lebih cepet kokas, tapi makanya gue bawa 2 kantong. Maksudnya lebih cepat habis. Lebih cepet habis parafin lah. Oh. Kalau kokas enggak, maksudnya kalau ini sih tergantung lu bawanya berapa banyak sih. Itu gue bawa 2 kantong itu bisa sampai pagi. 2 kantong plastik itu ya, gede ya. Jadi lu gali tanah, itu gue pernah bahas juga di channel sebelah masalah lu bikin perapian di dalam bivak ya. Lu gali tanah 1 jengkal, jadi apinya itu ada di bawah tanah gitu kan. Yang Jadi, galian. Ya bekas galian itu kan lu bikin kaldera di sampingnya kan. Jadi ujung apinya itu nggak bakal mercikin ke bivak. Karena aman, masih di bawah, masih di
tanah Ada, itu, di sekitaran tanah itu tadi. Ya, jadi lu kalau matiin, lu aman, lu tinggal tutup bekas galiannya, jadi nggak akan menjalar kemana-mana gitu. Tekniknya seperti itu. Dan lu bisa bikin perapian di dalam tenda, dalam bivak, aman. Kira-kira malam itu gue nggak tidur lah, Nat. Gue jaga karena gue ngeliat kalau faktor cuaca sebenarnya kita nggak ada masalah ya. Logistik ada, air panas nggak pernah putus. Cuma gue ngeliat ada yang nggak beres gitu sama si Ana. Kalau Dewi nggak ada masalah gitu. Akhirnya ya udah tuh gue nggak tidur, terus sampai terang tuh. Akhirnya udah agak terangan dikit, gue bangunin dia orang kan, bangun, turun ya kita turun, udah agak terangan. Ya udah, akhirnya gue masak teh hangat dulu, ambil mereka beres-beres packing, udah tuh kita packing. Pas mau turun tau nggak si Ana lari jalan duluan kan, gue duluan ya. Yakin lu duluan? Ya udah lu juga bakal bisa ngejar gue tadi kan. Ana duluan, ayo Wi, cabut Wi. Si Ana kan. Jadi mereka tuh lari. Jadi tuh Ana memang nggak mau lama-lama di situ, pengen cepat-cepat turun. Akhirnya udah tinggal gue di belakang kan. Udah gue cover, gue kejar kan. Dapat tuh mereka kan. Udah kita lari. Ketemulah si Jono. Sampai tenda Jono. Bangunin Jono lagi tidur kan. Jon, bangun Jon. Turun. Akhirnya begitu bangun, marah-marah lagi. Lu gila lu ya, lu kemana aja lu? Gus, lu mah gila lu, gak punya otak lu ngomong gitu deh. Apa ya, gak ada otaknya lah, apalah gitu. Si Ana denger. Ya Ana dengar. Padahal di situ astaga, Jono lu tolol banget dan sumpah. Jadi gimana sih lu lu care sama orang gitu ya? Maksudnya care, aku bilangnya lebay ya. Kalau kita bilangnya lebay, care yang berlebihan gitu kan. Itu ngomongnya tuh begitu. Nanti kalau si Ana kenapa-napa lu mau tanggung jawab. Lu lagian udah dibilangin lu gunung badai apa segala macam, udah gitu lu nggak turun-turun. Gua nggak tidur, gua nungguin lu orang. Lah itu tadi ngapain? PA ya. Terus. Gila, gua cemas, gua worried sama lu orang gitu bahasanya kan. Nah itu si Ana ngapain? Terus denger kayak gitu si Ana gimana? Bakar rokok aja. Lu tahu kan Taman Ilfil gimana? Iya. Paham gue. Udah Jon, tenang, nyantai. Udah nyantai. Udah lu bikin kopi deh gitu. Apa sih? Akhirnya dia gerak dan udah gerak dia ngambil itu, dia tanya, "Nah, lu udah makan? Bikin teh hangat ya." Wah, udah perhatian banget deh. Dan Dewi dianggurin. Si Dewi cuma ditanya juga enggak. Dewi ketawa-tawa dulu. Soalnya ngeliatin mukanya Ana bete. Maksudnya, lu tahu kan, harusnya cewek kalau diperhatiin kayak gitu kan senang kan. Kalau Ana enggak, dia aneh, ilfil pasti. Lu tahu tatapan ilfil itu? Nih. Paham. Pernah soalnya juga gue kayak gitu terus. Ya udah gue senyum aja kan. Udah bikinin teh hangat, bikinin apa? Rajin banget deh. Masakin mie, teh hangat, roti bakar, mantap banget. Gue ngeliat Jonas rajin tuh baru itu ya. Akhirnya udah kan. Udah, Jon lu itu masak, gue packing. Gue beres-beres, gue packing, gue lipet-lipet. Gue pegang SB. SB kan pasti Jono di bawah semua kan. SB kita nggak bawa SB. Ya cuma bawa jaket doang satu. Gue pegang SB lembab. Terus gue pegang matras sebelah ini basah kan. Tas juga basah keril kan. Gue tanya sama Jono, "Jon, kok basah semua? Bocor." Lu gila lu bawa gue kebanjiran. Lah ini kan tanda baru Coleman gue bilang. Sorry gue gak nyebut Coleman itu buruk gitu enggak. Cuma emang masuk lewat jahitan. Jadi itu lembab semua basah. Terus dia ngomel-ngomel gitu kan. Udah gue cemas, gue khawatir. Terus tenda bocor dia bilang kan. Terus dibilang kebanjiran, macam-macam deh dia ngeluh kan. Ya udah kan yang penting intinya lu aman. Ya, sudah singkat cerita. Udah ceng-cengan pokoknya deh. Dan gue nggak mau terlalu jauh ngecenginnya kan. Cuma gue nggak tahan sih pada waktu itu kan. Emang bacot lu emang sumpah. Terus. Akhirnya tuh packing turun dari situ. Si Jono ngeliat gitu.
Gue depan ya, ya udah depan, lo udah mau turun. Ya, biasanya kan cewek depan, cuma karena dia mau nunjukin kan, akhirnya depan. Begitu sampai depan, pok, tiba-tiba dia diem. Begitu di jalur kan, gue pikir dia udah ngeliatin yang jalur lintasnya itu, tau nggak? Nah begitu mau ketemu yang batas ladang sama hutan itu, tiba-tiba si Jono berhenti. Terus dia bilang, apa tahan. Ya udah kita berhenti. Terus gue liatin, ada apaan Jon? Itu tahan dulu, diem. Terus pelan duduk, gue samperin kan. Ternyata apa? Ada batu gede. Nah, ada orang jongkok di batu gede itu. Rambutnya panjang segini, kayak lu kayak pengemis tau gak? Kayak orang compang-camping gitu kan, baju lusuh, kayak orang gila deh, jenggot, bawa parang, duduk begini. Gue juga takut. Tadi gue bete sama Jono kan, lu apaan sih Jon? Gitu gue, iya serem juga ya. Akhirnya gue maju duluan kan, Jiwa Dia ngapain ya? Dia kan cuma duduk di atas batu, megang parang. Tapi tampaknya kumel tuh, udah gondrong nggak gitu, kayak orang gila deh. Orang beneran orang, kayak orang gila, gue ngeliatnya kayak orang gila, orang stres. Cuma yang gue takutin apa? Megang goloknya sama tatapannya. Terus megang parang, abis ngeliatin begini kan. Ih siapa yang nggak takut, gila lo? Lu buat Tramontina kan tapi? Ya nggak, gue keluarin lah, kagak sempet lah. Gue keluarin sih ngajakin ribut kan. Akhirnya gue jalan pelan-pelan. Ini kan jalan, ini batu nih, ini jalan setapak, ini pas di depan jalan setapak gitu. Akhirnya gue melipir ke kanan, tau gak lo? Jadi ada ladang, gue turun gini, baru begini. Ngikutin gue. Si Jono pegangan tasnya si Ana. Nggak, maksudnya Jono tuh mau ngelindungin apa berlindung sih sebenarnya? PA banget sih tuh orang, sumpah. Dia mau berlindung tuh ngelindungin sih sebenarnya maksudnya. Ya pokoknya pada waktu itu gue pun takut ya. Apalagi dia begini. Terus. Udah gitu. Udah tuh, sampailah di base camp. Base camp Grasindo. Ini belum ada adegan nembak-nembakan nih? Belum. Oh, belum. Terus udah gitu. Gue masak, gue kehabisan beras gitu kan. Dan si Ana itu kan nggak makan nasi, dia harus makan nasi. Gue bilang beras habis nih. Terus akhirnya gue bilang Jon, beras habis Jon, gue ke bawah ya, gue beli makanan, gue ajak si Ana sama si Dewi. Terus lu nggak ngajak gue tuh dia. Ya kalau gue ajak lu yang jagain Teril siapa gitu. Ya lu si Dewi lah suruh tinggal lah. Ya kagak mungkin. Selalu cewek suruh tinggal. Ya udah lu tinggal gitu kan. Terus kata si Jono apa? Lu jangan mulai lagi deh Pe gitu. Dia bilang apa ya, dia bilang ya, lu di gunung aja apa yang gue lupa dia ngomong, pokoknya dia bilang semena-mena gitu. bukan semena-mena. Lu yakin lu mau makan di mana, di warung bawah yang mau dekat, yang mau ke arah terminal? Dia bilang siapa yang mau ke arah terminal, paling di bawah doang. Kita tuh di kampung orang gitu. Lu nggak takut kalau misalnya kenapa-napa tuh anak nanti ditodong lah, di apalah segala macam. Astaga, lu baik banget. Terus sumpah kesel gue. Terus gue bilang si Ana tuh harus makan nasi dan kita kehabisan beras. Gue harus turun ke bawah. Si Ana juga pengen makan di warung. Nah nanti kalau ada apa-apa dipalak segala macam, lu tahu kan? Ya, maksudnya Chinese gitu kan? Lu tahu kan Chinese apa segala macam, lu di apa gitu? Gue bilang ya si Ana bukan Cina-Cina yang apa sih? Maksudnya ya kadang-kadang lu kalau ngeliat gue bukan takutnya gue udah skip ya, lanjut lu jadi ke bawah bertiga. Akhirnya karena si Jono ngoceh mulu, ngomel kan, akhirnya si Ana bilang udah Pe nggak apa-apa, gue nggak makan nasi nggak apa-apa, masih ada Indomie kan, udah gue makan itu aja. Gue kesel kan, gini Jon, nih kita ada baterai, masih ada baterai banyak, coba lu muterin deh, kita ada rokok nih, lu puterin deh, lu tukeran, lu bater kayak sama siapa? Ini terus dia bilang apa? Yakin gue yang bater, gue kan nggak kenal dia orang. Dia juga nggak ada solutionnya, komplain tapi ada, kesel bener gue. Ya udah akhirnya gue balik ke base camp, gue kumpulin baterai, rokok, sama gue masih ada energen, gue puterin setiap tenda. Bang, barter yuk, setiap pendaki yang camp situ kan. Bang, gue ada rokok nih, temen gue makan nasi gitu. Ya berarti kita bukan kehabisan, bukan manajemen logistik di beras itu bukan kehabisan, kekurangan ya.
Soalnya banyak kan yang kalori. Oke. Cuma pada waktu itu kan emang gue nggak ada informasi bahwa si Ana itu harus makan nasi. Gue pikir dia bawa bekal sendiri, tapi cukup, dia bawa roti cukup, semua nggak ada masalah. Cuma malam itu gue harus masak nasi karena gue tahunya si Ana harus makan nasi. Terus gue puterin tuh, dapet lah 1 kantong beras kan. Terus akhirnya gue bilang sama John, sama si Jono, John lu masak ya? Ya udah, kasih gue aja, gue masakin deh. Akhirnya sama dia dimasakin kan. Di base camp itu dia nyalain kompor, nesting, beras taruh kan, tek. Nggak lama gue ke belakang dulu ya, gue nyuci apa namanya, nyuci piring, sendok gitu kan. Gue ke belakang, tiba-tiba Ana nyamperin. Pas di belakang gue lagi nyuci, Ana duduk samping gue. Gus, maafin gue ya katanya. Gara-gara gue persahabatan lu sama si Jono jadi masalah gitu. Gue liat lu berantem mulu sama dia. Ya udah sih nggak apa-apa gue. Biasa berantem gitu doang gitu. Ya cuma gue nggak enak, gue minta maaf ya. Gara-gara gue lu jadi ribut-ribut gitu. Ya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Yang penting kita udah angkat, lu udah foto, udah aman, lu nyantai lah. Ya udah lu ke depan lagi deh, biarin gue nyuci. Nah udah gitu di base camp ya, di dalam base camp itu. Habis nyuci gue balik ke si Jono masak yang kita tidur itu di base camp Grasindo. Ini tembok nih nak, tembok ini jendela gitu kan. Nah depannya itu kan ada bangku buat duduk. Nah ini pintu nih. Nah gue di balik situ nih. Gue tidur di balik situ. Sementara di sini kan para pendaki yang lain. Akhirnya gue balik bawa piring, kompor sama nasi ditinggalin. Tau nggak Jono di mana? Di depan. Ini tembok, duduk sini depan sama si Ana. Lagi duduk berdua. Akhirnya gue bilang, dah bukannya nerusin masak nasi. Akhirnya gue duduk situ. Nah si Dewi kan biasa dia rebahan sambil apa sih, tiduran sambil ngapain gue nggak tahu ya. Kadang-kadang dia ngerokok. Akhirnya gue terusin kan, dah si Jono masak nasi ditinggalin. Akhirnya nih di tembok. Nah gue duduk situ, gue nerusin Jono. Terus gue dengar jalan mereka kan. Jono ngomong di balik tembok itu, lu tahu nggak sih Ina? Gue tuh sayang sama lu. Bukannya gue mau marah-marah sama si Agus. Gue tuh udah sahabatan sama dia, lama sama dia. Cuma gue nggak suka. Lu tahu gunung itu kan bahaya. Terus udah gitu kita badai. Kenapa sih lu pada maksain? Gue tuh sayang sama lu. Astaga. Gue belibet dengerin. Gue sayang. Gak lama gue nyalain kompor kan mati, tiba-tiba mati. Terus gue gedein, terus gitu lagi, gue kecilin lagi, mati. Gue begini, gue lagi grogi gue. Begitu dia ngomong, gue tuh sayang sama lu, kagum banget. Lalu ilfil lalu, najis banget. Emang geli banget gue sumpah. Si Jono kaget ngeliat ke belakang. Akhirnya gue begini, gue nerusin, bangun. Terus terusinnya gue ke belakang lagi, gue ketawa ngakak gue. Akhirnya itu gue nggak tahu tuh, gue inget begitu gue tuh sayang sama lu, begitu ngomong kayak gitu, gue langsung gue tinggal kan. Gak lama tuh di belakang gue ngerokok, tolol. Gak lama Ana nyamperin gue, lu ngapain? Gue cari lu kemana ya? Lu ngapain kesini? Tahu gue bingung temen lu deh. Ya Allah. Terus gue jangan, terus kelanjutannya gimana? Gila semua orang. Terus gimana? Ya gue gak suka lah, gue tolak lah. Gue langsung puyeng lah gue. Aduh, gagal lagi gue. Macam belang gagal. Kasihin kepala. Nyata ditolak sama si Ana. Si Ana Bete dah. bilang, Jono marah-marah lagi dah tuh. enggak. Pokoknya pas begitu gue tanya ditolak, maksudnya gue tolak lah katanya. Lagian juga gue nggak enak sama lu udah sahabatan, gara-gara gue lu sahabatan lu jadi bubar gitu kan. Maksud lu apa, gue bilang kan. Emang gue suka sama lu, nggak ada hubungannya gitu kan. Jadi gue nyambungnya gitu, dipikirnya gue juga suka juga gitu kan, gara-gara apa, gue nggak ada hubungannya. Ya kalau lu mau terima enggak juga nggak apa-apa, bodo amat. Tapi kasih kesempatan lah, gue bilang. Ya gue nggak suka lah cowok-cowok kayak gitu. Udah nggak muncak.
Ngedumel mulu. Udah gak muncak, ngedumel mulu anjir. Itu sakit gue dengernya. Tapi ngomongnya mau gue doang. Iya, tapi itu sakit. Bawel, cerewet, lebay. Wah semuanya keluar. Gue diem, gue nunduk, gue bete. Aduh, gagal nih gue. Nanti, ya udah lu ngapain minta maaf, gue bilang. Ya udah yuk coba balik lagi sana lah. Gue kagak enak juga ninggalin anak. Akhirnya cabut tuh berdua ke depan kan. Si Jono masih di depan, cender begini, ngerokok. Anjay. Anjay. Akhirnya gue bilang, nah lu terusin masak, kayaknya gak kelar-kelar tuh nasi. Akhirnya si Ana masih Dewi, gue ke depan, duduk kami. Apa lu John? Kacau Gus. Gue dikutuk kali ini. Gue diem. Mana rokok lu gue bagi gue. Terus gimana nih gue masih ada waktu gue bilang. Masih ada waktu lah perjalanan masih ada waktu buat perjalanan kampus, sumbing aja belum. Akhirnya dia nggak ikut lagi jangan ke Sumbing. Iya, akhirnya dia pulang duluan. Iyalah, udah patah hati coy. Akhirnya ada singkat cerita selesai tuh, udah tuh jam-jaman bete-betean. Si Jono izin untuk balik duluan gitu kan, dia juga nggak enak. Akhirnya gue nurusin ke Sumbing buat angta. Nggak ada masalah di Sumbing. Jadi ceritanya gitu ya. Iya. Selesai, akhirnya ketemuan lagi di kampus, biasa di kantin, diem. Gebrak meja lagi nggak? Nggak. Duduk di kantin dan ketemu gue lagi. Lu minum apa Gus? Dia ngomong. Gue bilang, gue mau jup nih gue bilang. Lu ambil aja, jangan bawel lu gitu. Udah, akhirnya kita ngobrol lagi berdua, ngerokok, terus minum jup. Udah, ngebahas selanjutnya. Jono part 3. Ada lagi. Anjay. Jono dan Naomi. Nah, Bang, itu gue pengen tahu tuh sebenarnya si Ana tuh ngeliat apa sih waktu di hutan pete Cina itu. Iya. Gitu. Jadi begitu balik yang kedua, yang nemenin kan gue ke belakang tuh. Begitu yang gue gomprang gitu kan, gue belakang, gue ilfil kan dengar kata saringnya. Ilfilnya, iya. Terus si Ana nyamperin gue. Oh, ini dia baru mau cerita nih. Iya. Akhirnya gue tanya kan tentang masalah Jono, dia bilang ditolak kan. Terus gue singgung lagi. Ya udah lu cerita, lu katanya mau janji mau cerita. Kenapa tuh kemarin? Terus dia bilang, iya gila asli. Gue waktu gue jalan, waktu gue mau kencing, itu gue ngelihat kaki gede segini. Terus gue nggak berani ngelihat ke atas, kan gelap gitu kan. Terus nafas berat kayak gitu kan. Terus dia ngegerung gitu kan. Kadang nafas berat, kadang ngegerung. Gue nggak berani lagi ngeliat ke atas, gue ngeliat sampai kayak gini. Jadi dia pakai celana sobek-sobek segini, warna kaki. hitam gitu. Nggak kelihatan kan ini apa? Gelap ya? Gelap terang. Maksudnya masih kelihatan dikit, tapi gelap. Jadi menurut dia kakinya tuh gede ya, gede segini. Terus dia ngeliat ke atas, celana pendek cuma sampai segini doang. Celana gantung ya, tapi sobek-sobek. Tapi maksudnya si warna kakinya itu apa? Jelasin nggak sih? Nggak bilang sih, dia cuma bilang gue ngeliat kaki gede depan gue dan gue nggak berani ngeliat lagi ke atas sampai batas dengkul paha, gue langsung balik karena nafasnya berat dan dia ngegerem. Itu yang diituin. Tapi kan sebenarnya dia tuh ketakutan dari sebelum dia pipis kan? Iya nggak sih? Cemas. Iya, cemas. Baru merasa tapi belum ngelihat. Iya, saat dia pipis itu baru dia ngelihat. Iya. Abis cerita itu, kemudian nanti ada cerita berikutnya dari dia, gue baru tahu kalau dia itu indigo. Oh, gitu. Si Ana ini indigo apa bisa ngelihat doang? Ternyata indigo. Indigo ya. Kan beda loh, indigo sama dia cuman agak matanya tuh agak sensitif gitu, bisa ngelihat-ngelihat. Enggak, dia punya sahabat. Kita nyebutnya teman khayalan. Kalau kita ceng-cengan gitu. Ana dan teman khayalannya. Sorry Ana ya. Oke, siap. Ya, mungkin nggak gue bisa cerita itu di aja. Ana mungkin dong. Mungkin. Yang penting ada kisah pendakiannya dulu. Oke. Sip. Dan ada satu lagi sih. Jadi kakek-kakek itu yang parang. bukan yang parang. Jadi gue tanya kronologis dia, menurut dia selain apa? Kan dia sempat nyebutin ya. Jadi bener dia ngeliat kaki sampai batas dengkul. Terus gue tanya lagi,
waktu di kampus gue tanya lagi kan, gue ungkit lagi kan, lu waktu ngelihat yang itu, menurut setelah gue tahu dia indigo ya, lu pasti bisa ngeliat mukanya itu. Terus dia bilang iya Pe, dia kayak kakek dipakai kakek pakai kayak apa sih, kayak orang-orang Badui. Terus baju kayak baju lama yang dipakai juga kayak orang Badui itu. Paham. Terus dan orang itu orang yang pernah lu temuin sebelumnya waktu pendakian Sindoro. Dia nebuta, dia ngomong kayak gitu, gue kaget. Akhirnya gue cerita. Jadi waktu pendakian pertama Sindoro yang gue camp di kawah. Oh ini mah jauh sebelum Iya, lu jauh sebelum. sama Dewi Amana. Iya. Jadi tuh kakek-kakek tuh datang lewat mimpi gue di dalam situ, tapi dia nanya ada air atau enggak di atas batas vegetasi antara hutan pete Cina dan. Tapi yang lu lihat dalam mimpi lu orangnya gede juga gitu. Iya sama kayak itu, bajunya sama, cuma dia minta air pada waktu itu dan gue ngasih air. Makanya si Ana pengen buru-buru turun, gue nggak tahu dia cemas atau apa gitu ya. Jadi maksudnya sih ya jadi Itu dia bisa, itu yang salah satu tadi gue bilang, oh dia indigo, bisa flashback kan. Itu yang pernah lu temuin waktu lu camp di Sindoro sebelumnya. Gue kaget gitu dia ngomong kayak gitu. agak aneh sih, maksudnya kenapa kakek itu muncul lagi gitu Nggak tahu. dan membawa suasana jadi nggak enak ya. Kalau tahu dalam di cerita sebelumnya kan lu cuman dia minta air doang kan sebenarnya. Adalah I don't know. Oke. Ini bukan cerita mistis. Oke. Jadi itu, nah Jono yang julukannya kumbang yang tidak pernah tersentuh madu. Bawel sih. Ini kan cowok bawel ya. Ini para cowok-cowok maksudnya kalau suka sama cewek nih, ya kan? Ya dia kan maksudnya harus tahu lah, udah paham sih apa tadi si anak kayak gitu. Masih aja lebih-lebih gitu jelas nggak masuk lah. Ya nggak sih? Tapi ini kita bukan cerita mistis ya, bukan. Enggak. cerita mistis. Ya kita Segmennya kita masih cinta dan gunung ya. masih cinta dan gunung, betul. Oke, buat sobat hackers terima kasih sudah nonton kita. Nantikan cerita-cerita kita selanjutnya ya. Jono Part 3. Jono Part 3. Buat sobat hackers yang belum subscribe channel kita, silakan di subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Ting. Dan buat teman-teman yang suka dengan video-video kita, jangan lupa di like dan di share bila bermanfaat, dan berikan komen dan sarannya buat perbaikan channel kita. Oke, jangan lupa follow akun Instagram kami di hikerjourney.id. Kemudian akun IG saya sendiri di mandalawangi_outdoor_gear. Dan juga Instagram gue @jasnadia.td dan Instagramnya Bang Iwan Rusa Hitam 83. Oke. Salam Lestari Rimba Alam Raya. Pencet lagi Pak. Pak jadinya. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay